hutan jati blora dan tumbangnya harimau Jawa. Di jantung Pulau Jawa, di antara bukit-bukit karst dan hamparan hutan jati yang menjulang lurus, bak tiang-tiang zaman, berdirilah sebuah wilayah yang menyimpan kisah kelam mengenai salah satu satwa terluhur Nusantara, harimau Jawa. Hutan jati blora yang hari ini dikenal sebagai penyangga ekologi dan pusat industri kayu pernah menjadi panggung perburuan paling gelap yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Disinilah suara auman terakhir harimau Jawa perlahan meredup, terkubur dalam suara tembakan, penebangan, dan rakusnya kuasa kolonial. Mari kita kembali ke masa lalu, ketika Jawa masih liar. Hutan jati blora surga para predator sekitar akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19. Hutan jati blora bukanlah kawasan hutan produksi seperti hari ini. Ia adalah bentang alam yang rapat, gelap, dan penuh kehidupan. Jati-jati raksasa menjulang. Batangnya besar, lebat, dan menjadi rumah bagi berbagai satwa. Di antara mereka, yang paling ditakuti dan dihormati adalah harimau Jawa, sang raja dataran rendah, sang penguasa hutan kering. Tubuhnya lebih kecil dari saudara-saudara mereka di Sumatera atau India, tetapi lincah, cepat, dan sangat agresif dalam mempertahankan wilayah. Warga pribumi menyebutnya maung. Setiap auman yang bergema di malam hari menjadi penanda bahwa alam masih berkuasa atas manusia. Namun ketenangan itu mulai retak ketika kolonial Belanda memperluas kekuasaan ke pedalaman Jawa, termasuk Blora. Ketika hutan jati menjadi aset kekuasaan, masuknya Belanda ke Blora tidak hanya membawa kekuatan militer, tetapi juga membawa misi ekonomi. Jati blora terkenal di seluruh dunia karena kekuatannya. Kayu jati dari Jawa dipakai untuk kapal perang, bangunan pemerintahan, dan kebutuhan industri Eropa. Sejak Foch runtuh dan digantikan pemerintah Hindia Belanda, kebijakan kehutanan menjadi semakin ketat. Belanda mendirikan sistem Forest Service dan menyatakan hutan jati sebagai milik negara, memaksa banyak warga lokal keluar dari hutan dan mengubah pola hidup mereka. Penebangan pun dimulai secara besar-besaran. Namun pemangkasan hutan tak hanya menggusur manusia, ia juga mengganggu wilayah kedaulatan sang harimau. Hilangnya habitat membuat harimau Jawa semakin sering turun ke desa, memangsa ternak, bahkan mengancam pekerja kehutanan. Dan dari sinilah awal konflik paling mematikan dimulai. Perburuan yang dibungkus pengamanan. Satu persatu laporan masuk dari para mandor. Belanda. Harimau menyerang kuli penebang. Harimau muncul dekat pos jaga. Harimau mencuri kambing penduduk. Apa reaksi kolonial? Bukan mencari solusi agar alam tetap seimbang, melainkan melakukan pemburuan sistematis. Belanda memberi hadiah bagi siapapun, baik pribumi maupun pemburu bayaran Eropa yang berhasil membunuh harimau Jawa. Mereka percaya bahwa keselamatan pekerja dan lancarnya industri kayu jati lebih penting daripada keberlanjutan satwa. Para pemburu tak hanya menggunakan senapan. Mereka memasang perangkap besi, racun, bahkan menggali lubang jebakan. Beberapa catatan kolonial menyebut bahwa dalam satu musim, puluhan harimau Jawa dapat ditumpas hanya di satu regio hutan. Hutan jati blora menjadi arena pembantaian. Jejak pembantaian di tengah hutan, warga tua Blora masih menyimpan cerita yang diwariskan turun-temurun tentang bagaimana kuda dan lembu dijadikan umpan, tentang jeritan para kuli yang diserang, dan tentang pemburu Belanda yang menjadikan kulit harimau sebagai trofi kebanggaan. Di dekat Sepiu, Randu Blatsung dan kunduran bekas-bekas pos-kolonial masih dapat ditemukan. Di titik-titik inilah banyak harimau ditangkap dan ditembak. Para peneliti modern menemukan pola yang sama. Satwa turun ke desa Gifs dianggap ancaman. Kolonial mengeksekusi Gifs populasi rontok. Dalam kurun waktu beberapa dekade, jumlah harimau Jawa di Blora turun drastis. Di awal 1900-an, auman sang raja hutan sudah jarang terdengar. Pertarungan terakhir sang raja hutan. Salah satu kisah paling banyak diceritakan adalah tentang harimau Randu Blatung, seekor jantan besar yang konon pernah menyerang kamp penebangan kolonial di malam hari. Belanda mengirim pemburu elit
lengkap dengan senapan laras panjang dan anjing pelacak. Perburuan berlangsung berhari-hari, melewati lembah jati, sungai kecil, dan perbukitan kapur. Hingga akhirnya, sang harimau terjebak di sebuah jurang sempit. Mereka menembak tanpa henti. Tubuh sang raja hutan jatuh bergemuruh, terkapar di tanah merah Blora. Warga lokal menyebut hari itu sebagai hari di mana hutan menjadi sunyi. Itu bukan hanya kematian satu harimau, tetapi simbol runtuhnya alam Jawa di hadapan mesin kolonial. Era baru tanpa auman memasuki tahun 1930-an, hutan jati semakin diatur oleh perhutani kolonial. Pemburuan sudah jarang, karena harimaunya pun hampir habis. Para peneliti memperkirakan bahwa harimau Jawa di Blora punah lebih awal dibanding wilayah Jawa lainnya seperti Ujung Kulon atau Banyuwangi. Yang tersisa hanyalah cerita rakyat, bekas pos jaga, arsip perburuan kolonial, dan hutan jati yang kini berdiri sebagai saksi bisu peristiwa itu. Hutan jati Blora menjadi saksi atas hilangnya salah satu makhluk paling penting dalam sejarah ekologi Pulau Jawa. Hutan jati hari ini, ingatan yang tak boleh padam. Kini, ketika kita melintasi Blora, kita melihat hutan jati yang rapi, teratur, dan dikelola untuk industri. Tetapi sedikit yang tahu bahwa di balik kerapian itu, ada jejak tragedi ekologis. Warga lokal masih mengenang cerita dari nenek moyang. Dulu di sini, jika malam, suara maung bisa terdengar dari lembah ke lembah. Kini, yang tersisa hanya suara angin yang menyusup di antara batang-batang jati. Hilangnya harimau Jawa bukan sekadar punahnya satu spesies. Ia adalah tanda bahwa manusia pernah begitu rakus, begitu merasa berkuasa, sampai-sampai menghilangkan sang penjaga ekosistem. Saksi bisu di tengah sunyi, hutan jati Blora hari ini mungkin tampak tenang dan hijau. Tetapi jika kita berjalan jauh ke dalamnya, menapaki jalan setapak, kita bisa merasakan sesuatu sabua beang-beang, sejarah. Di akar jati yang tua, di tanah yang pernah diinjak sang raja hutan, dan di udara yang pernah membawa gema aumannya, tersimpan bisikan masa lalu, bahwa alam pernah menangis ketika manusia menebang lebih dari yang dibutuhkan, dan memburu lebih dari yang mereka pahami. Harimau Jawa mungkin telah pergi, namun kisahnya tetap hidup di hutan ini. Hutan jati Blora adalah saksi bisu kejatuhan sang predator terakhir. Tanah Jawa dibunuh bukan oleh alam, melainkan oleh keserakahan kolonial.
hutan, ditebang GIFS habitat, menyempit.